So tell me what's wrong with feeling I'm a flower. Hai teman-teman. Aku Bunga Syafitriani dari kelas 12 T. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fandi. Selanjutnya adalah teori perubahan sosial. Halo semua, aku Silvina Muhammad dari kelas 12 Sosiologi 2. Halo, saya Dinda Aulia Kasati. Saya Salsa Nabila Risti dari 12 F5. Nama saya Nur Arifah Zulfaiza dari kelas 12 dan peminatan Sosiologi 2. Definisi dari perubahan sosial yaitu merupakan perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Perubahan sosial terjadi karena pergantian, modifikasi atau transformasi kebijakan publik, budaya, dan institusi sosial. Menurut Sela Sumarjan, mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Konsep dasar perubahan sosial yaitu mencakup perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat yang melibatkan perubahan norma, nilai, institusi, dan pola perilaku. Perubahan sosial bisa bersifat lambat ataupun cepat dan dipicu oleh berbagai faktor seperti teknologi, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat. Terdapat beberapa faktor, diantaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu faktor internal. Jadi, faktor internal adalah suatu faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu terdiri dari perubahan penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Selanjutnya, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Ada 3 faktor eksternal pendorong perubahan sosial, diantaranya ada bencana alam, peperangan, dan pengaruh budaya lain. Aku akan menjelaskan ke teman-teman tentang sedikit jenis-jenis perubahan sosial. Poin pertama ada perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Jadi teman-teman, evolusi adalah perubahan secara bertahap dan lambat yang terjadi secara alami dalam jangka waktu yang sangat panjang, seperti perkembangan teknologi transportasi. Sedangkan revolusi adalah perubahan cepat dan mendasar dalam masyarakat yang sering disertai dengan konflik seperti revolusi industri. Poin kedua adalah perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Apa sih itu teman-teman perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan? Jadi, perubahan yang direncanakan adalah suatu perubahan yang diinisiasi oleh pihak tertentu untuk mencapai tujuan spesifik, seperti program keluarga berencana. Sedangkan, perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa perencanaan akibat faktor tak terduga, seperti dampak pandemi COVID-19. Poin ketiga ada perubahan struktural dan perubahan kultural. Jadi teman-teman, perubahan struktural adalah perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, atau politik seperti pergeseran dari ekonomi agraris ke industri. Sedangkan perubahan kultural adalah perubahan dalam nilai, norma, dan budaya masyarakat seperti adopsi budaya pop barat. Jadi, dengan kita mengenali berbagai macam jenis-jenis perubahan sosial dapat membantu kita untuk memahami bagaimana sih masyarakat berubah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perubahan sosial membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perubahan sosial salah satu contohnya adalah kemajuan teknologi. Perubahan sosial seringkali didorong oleh kemajuan teknologi baru seperti smartphone, internet, dan sosial media yang telah mengubah cara kita dalam berkomunikasi, bekerja, dan mendapatkan informasi.
Melalui teknologi ini, kita bisa saling terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dalam hitungan detik. Selain kemajuan teknologi, dampak positif perubahan sosial yang kedua adalah peningkatan standar hidup. Perubahan sosial juga bisa meningkatkan standar hidup seseorang seperti akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang membuat hidup kita bisa lebih baik dan sejahtera sehingga bisa membuka lebih banyak peluang. Selanjutnya, dampak negatif perubahan sosial yang yaitu bisa menyebabkan konflik sosial. Perubahan yang cepat juga bisa menimbulkan konflik sosial, terutama ketika nilai-nilai tradisional itu terganggu oleh perubahan sosial itu sendiri, sehingga bisa menyebabkan ketegangan antara generasi atau kelompok. Selanjutnya adalah teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah teori linier. Teori linier disebut juga sebagai teori perkembangan atau teori evolusi. Dalam teori linier, perubahan sosial dikatakan sebagai sebuah proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang relatif lambat, serta mengarah pada tujuan tertentu. Artinya, tidak ada perubahan sosial yang datang dengan sendirinya. Teori linier menggambarkan bahwa perubahan sosial yang berbentuk pola yang memanjang dan menuju ke tahap yang paling terkini. Contoh teori linier yaitu pada zaman primitif, masyarakat hidup tanpa mengenal adanya adat istiadat. Kemudian, seiring berjalannya waktu, mereka mulai membentuk dan mengenal adat istiadat. Namun, saat ini terdapat adat istiadat yang sudah mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebudayaan baru yang lebih modern. Yang kedua adalah teori siklus. Menurut teori siklus, perubahan sosial adalah sebuah proses yang berulang. Artinya perubahan yang terjadi di masa sekarang bisa memiliki kesamaan dengan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Pada teori ini, perubahan sosial digambarkan dengan garis yang berputar, namun tetap mengarah pada tahap yang paling terkini. Contoh dari teori siklus misalnya gaya berpakaian atau fashion ala tahun 80-an dan 90-an yang kembali menjadi tren di masa sekarang. Yang ketiga, teori fungsional. Menurut teori fungsional, masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang saling terhubung dan memiliki fungsi. Jika fungsi tersebut dijalankan dengan tepat, maka keseimbangan sosial akan tercipta. Menurut teori ini, perubahan sosial dapat terjadi akibat adanya perubahan sistem sosial. Kemudian, perubahan sosial tersebut bisa menciptakan keseimbangan sosial yang baru di masyarakat. Namun, perubahan sosial tersebut juga dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Yang keempat adalah teori konflik. Menurut teori konflik, perubahan sosial terjadi akibat adanya konflik atau pertentangan antara kelas sosial. Menurut teori ini, perubahan sosial dianggap telah menciptakan perbedaan kelas di tengah masyarakat. Contohnya, adanya industrialisasi yang membedakan kelas sosial antara pemilik modal dan buruh. Akibatnya akan terjadi kesenjangan sosial antara kelas-kelas tersebut. Selain itu, konflik juga dianggap sebagai cara untuk menghasilkan perubahan sosial. Yang kelima adalah teori gerakan sosial. Menurut teori gerakan sosial, suatu perubahan sosial dapat memunculkan adanya gerakan sosial. Begitu juga sebaliknya. Gerakan sosial sendiri merupakan tindakan bersama yang terorganisir dan didorong oleh adanya ketidakpuasan, tujuan, serta kepentingan yang sama. Contohnya, krisis ekonomi di suatu negara yang dapat mengakibatkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Kemudian, masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah akan melakukan protes atau demo yang memicu
terjadinya gerakan sosial. Gerakan sosial ini nantinya juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, seperti bergantinya rezim kekuasaan di suatu negara.